Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad, hai Muhammad, kecuali semata-mata engkau tebarkan kasih sayang di jagat raya ini, rahmatan lil alamin. Kaum muslimin berbahagia, tentu kita selalu bersyukur atas berbagai rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita kali ini akan menekankan tentang pentingnya ibadah sosial. Islam dari berbagai aspek yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah memberi kita dua prinsip ibadah. Ada ibadah yang kita sebut dengan ibadah vertikal kita kepada Allah. Ini kita wujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah mahdah terutama. Salat 5 kali sehari semalam, salat sunnah, doa dan zikir masuk kepada kategori ini. Kemudian zakat, puasa dan haji. Ibadah-ibadah ini kita sebut dengan ibadah yang lebih menekankan aspek peningkatan spiritualitas kita kepada Allah. Ini salah satu dari macam ibadah yang digariskan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasul. Tapi macam yang keduanya adalah apa yang disebut dengan ibadah sosial. Dia ibadah, tapi berupa aktivitas sosial. Bapak sekalian, ibadah dalam Islam tidak hanya menekankan kita melakukan ibadah-ibadah ritual seperti salat, zakat, puasa, haji saja. Tapi dalam Islam kita sangat didorong dan ditingkatkan untuk melakukan ibadah-ibadah sosial. Misalnya apa? Membantu meringankan beban saudara kita, fakir miskin. Menolong orang yang susah. Terus apa lagi? Peduli dengan nasib orang yang menderita hidupnya. Menolong, peduli, meringankan beban orang lain. Kemudian apa? Memudahkan urusan orang lain. Maka semua ini masuk dalam ibadah-ibadah sosial. Dalam agama, kedua-duanya ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Dalilnya apa? Terdapat dalam surat Ali Imran misalnya. Duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan senantiasa ditimpa oleh kehinaan atau hina dalam pandang Allah. Kecuali yang tidak hina adalah dua. Yaitu pertama, orang-orang yang senantiasa mengukuhkan hablum minallahnya dengan ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, dan hablum minan nas, yaitu melalui ibadah-ibadah sosial. Maka dua-duanya ini adalah dua sisi dari satu mata uang, tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba Allah dan beriman, maka jangan pernah mengklaim, oh salat saya sudah rutin segala macam, karena itu saya yakin masuk surga. Belum tentu. Kenapa Allah tidak hanya mengukur ketaatan kita dari sekedar ibadah spiritual, ibadah-ibadah ritual, salat saja. Tapi Allah mengukur nilai kita, kualitas kita, ketaatan kita, ketakwaan kita. Misalnya dari apa? Kepedulian kita kepada orang lain.
Perhatian kita untuk meringankan beban orang lain. Perhatian kita untuk memudahkan urusan orang lain, apapun bentuk. Ini sangat penting. Karena Allah sudah gariskan dua hal ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, sangat penting kita pahami bahwa Islam itu memberi kita kewajiban dalam bentuk ibadah yang dua ini. Ibadah vertikal kita berupa ibadah spiritual kita, ibadah-ibadah seperti salat, zikir, baca Al-Quran, puasa sunat, puasa wajib, zakat, haji. Ini ibadah kita yang langsung berhubungan dengan Allah. Tapi di balik itu ada ibadah sosial berupa zakat, infak, sedekah, apapun yang kita lakukan untuk meringankan beban orang lain, apapun yang kita lakukan dalam sebagai manifestasi dari kepedulian kita kepada saudara kita yang lain. Jadi kalau kita mau berpikir kita menjadi orang bertakwa, maka inilah ukurannya. Seberapa jauh kita memiliki hablum minallah yang kuat yang kita wujudkan dengan ibadah-ibadah yang tadi, dan seberapa jauh kita memiliki ibadah sosial yang kita wujudkan dalam bentuk kesenangan kita, kesukaan kita membantu siapapun, membantu saudara kita yang lain, meringankan beban orang lain. Coba bayangkan, ada banyak hadis yang menekankan tentang pentingnya ini. Misalnya apa? Salah satu dari sekian banyak hadis itu, Nabi kita menjelaskan, man la yarhamun nas la yarmahumullah. Siapa saja yang tidak menyayangi manusia lain, Allah tidak akan sayang kepada dia. Siapa saja yang tidak mencintai orang lain, Allah tidak akan mencintai dia. Hadisnya sahih, hadis Bukhari. Karena itu, mari kita pahami dengan baik. Begitulah Islam memberikan prinsip-prinsip pokok ibadah kepada kita. Allah tidak reda kalau ada di antara kita yang hanya bangga dengan ibadah ritual, salat, puasa, zakat, haji. Tapi di sisi lain kita minim punya kepedulian. Orang-orang itu yang kita sebut dengan Muslim tapi individualis, egois, hanya memikirkan diri sendiri. Allah benci kepada orang yang individualis, yang egois itu. Maka kalau kita mau mengukur apa sesungguhnya ukuran ketakwaan kita kepada Allah, ukuran ketakwaan kita adalah seberapa jauh kita bukan hanya memiliki hablum minallah yang kuat, tapi seberapa jauh kita memiliki kepedulian sosial sebagai manifestasi dari ibadah sosial kita. Maka ibadah kurban yang insya Allah akan kita lakukan kurang lebih 8 hari lagi kurang lebih, atau 10 hari lagi, ini adalah salah satu bentuk dari manifestasi pentingnya ibadah sosial. Kita memotong hewan kurban, tapi semua kita tentu tahu bahwa sebagian dari hewan kurban yang kita potong, yang kita sembelih, kita berikan secara ikhlas kepada saudara kita yang jauh lebih membutuhkan. Kita sebagai orang berkorban tetap juga boleh mengambil bagian kita, tidak apa-apa. Nabi memberikan contoh seperti itu. Tapi mari kita utamakan memberi kepada saudara kita yang jauh lebih membutuhkan. Dan inilah sekali lagi, semua ibadah dalam agama kita ini selalu memiliki dimensi sosial, kepedulian sosial. Karena itu mari kita mengukur diri kita. Sudah berapa jauh kita melaksanakan ibadah sosial itu dalam kehidupan ini. Mari kita lihat satu lagi, saya ingin sebelum kita akhir ceramah kita sekarang, Nabi mengatakan bagaimana kalau seseorang meninggal, apa manfaat yang akan kita peroleh. Nabi tegas mengatakan di sini, semuanya berkaitan dengan ibadah sosial. Kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah, ilmun yantafa'u bih, wa waladun salih yad'una. Kalau seorang anak manusia meninggal, kata Rasulullah, terputus semua amalnya, tidak ada lagi yang menambah catatan amalnya, illa min thalath,
kecuali 3 yang bisa terus menambah catatan amalnya walaupun dia sudah di dalam kubur, sudah meninggal. Apa itu? Sedekahun jariyah. Harta yang dia berikan dalam bentuk pahala yang bisa dinikmati terus-menerus oleh siapapun sepeninggal dia hidup di dunia. Sedekahun jariyah. Mungkin dia berwakaf, wakaf tanah, wakaf semen, apapun, sepanjang itu masih berguna, bermanfaat bagi orang yang hidup belakang, dia tetap mendapatkan manfaat. Yang kedua apa? Ilmun yantafa'u bi. Ilmu apapun yang baik yang diajarkan, sepanjang masih bermanfaat bagi yang menerima, maka dia tetap menerima pahala walaupun dia tidak di dunia lagi. Lalu yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Anak saleh yang senantiasa mendoakan dia. Coba bayangkan ketiga-tiganya ini ibadah sosial. Dan ibadah sosial inilah yang memberi kita pahala secara abadi tanpa henti. Walaupun secara fisik, secara jasad kita tidak ada lagi di dunia, tapi karena pahala dan ibadah sosial kita, maka kita akan tetap memetik manfaat dari ibadah sosial yang kita lakukan itu. Karena itu kaum muslimin berbahagia, saya menghimbau diri saya sendiri dan kita semua, mari kita tingkatkan ibadah sosial kita, kepedulian kita, meringankan beban orang lain, memudahkan urusan orang lain. InsyaAllah inilah stok kekayaan kita sampai nanti menjelang kiamat datang, dan kita akan memetiknya pada saat di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.